أسرعت بالحب لم أسرع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Unais yang memiliki perangai yang baik dan pemberani, pandai mengatur strategi perang serta kredibilitas meriwayatkan hadis. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Unais al-Juhaini al-Ansari. Dalam Tarikh al-Islam, karya Al-Zahabi disebutkan, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an rela mengeluarkan banyak uang untuk membeli seekor unta. Hewan berleher panjang itu dijadikan kendaraan yang akan mengantarnya ke Mesir demi mendapatkan periwayatan hadis-hadis seputar kisah dari Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais terkenal dengan kisahnya yang tak gentar melawan para penista agama. Pada suatu masa, kekalahan yang didapatkan kaum muslimin dalam perang Uhud melahirkan tidak sedikit tokoh-tokoh penentang agama yang gencar ingin menjatuhkan Islam. Di antara aktor yang paling gencar melakukan kemungkaran serta perbuatan dosa yang sangat merendahkan Islam adalah Khalid bin Sufyan bin Nubayh al-Huzaili. Khalid bin Sufyan pernah melakukan negosiasi bersama Rasulullah untuk memeluk agama Islam dengan syarat mengizinkannya melakukan perbuatan zina. Namun Rasul menentangnya mentah-mentah. Bagaimana bisa ia bernegosiasi perkara zina yang sangat hina di hadapan Allah itu agar dihalalkan baginya? Dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah, karya Ibnu Katsir disebutkan, kemungkaran yang ditimbulkan oleh Khalid bin Sufyan semakin menjadi-jadi tiap harinya. Ia mengumpulkan banyak orang untuk merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Bani Al-Huzail yang merupakan klan dari Khalid adalah kelompok yang sangat berpengaruh, sehingga ia bisa sangat mudah memengaruhi orang-orang pinggiran seperti suku Lihyan untuk bersekutu dengannya. Mereka melakukan strategi pembunuhan terhadap Rasulullah SAW di Urana, yaitu suatu tempat di dekat Arafah. Rencana pembunuhan Rasulullah yang dilakukan oleh Khalid bin Sufyan telah sampai di telinga Rasulullah dan sangat membuat beliau khawatir. Nabi khawatir atas pengaruh Bani Al-Huzail terhadap Bani Quraisy yang dapat menimbulkan lebih banyak tokoh-tokoh penentang agama nantinya. Rasulullah SAW pun mencari cara agar dapat mengalahkan Khalid bin Sufyan. Rasul pun mendapati seorang sahabat yang memiliki latar belakang dengan jiwa pemberani dan semangat juang yang tinggi. Tidak lain adalah Abdullah bin Unais, seorang pemuda Ansar. Suatu ketika Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Unais dan bersabda, "Aku memperoleh kabar bahwa Khalid bin Sufyan bin Nubayh al-Huzaili telah mengumpul banyak orang untuk menyerangku. Sekarang ini ia ada di Urana, yaitu suatu tempat dekat Arafah. Pergilah engkau ke sana untuk membunuhnya." Para ulama berpendapat bahwa perintah Nabi tersebut dalam posisi Nabi sebagai kepala negara yang akan menghadapi kudeta dan membahayakan nyawa pemimpin negara. Abdullah bin Unais berkata, "Wahai Rasulullah, jelaskanlah kepada saya ciri-cirinya, agar saya bisa mengenalinya." Tetapi Rasulullah SAW tidak menjelaskan ciri-ciri fisiknya. Beliau hanya bersabda, "Apabila kamu melihatnya, kamu akan menggigil karenanya." Bisa dibayangkan bagaimana dengan melihatnya saja bisa menggigil. Itu artinya Khalid bin Sufyan ini seorang yang sangat berwibawa, malah mungkin menakutkan. Tetapi Rasulullah SAW telah memberikan tugas ini kepadanya dan bukan kepada sahabat lainnya. Tentunya dengan pertimbangan dan doa bahwa ia bisa melakukannya. Abdullah bin Unais yang memiliki sifat pemberani dan pahlawan sejati tak memiliki rasa takut sama sekali. Tanpa banyak pertanyaan lagi, ia segera berangkat menuju Urana dengan menyadang pedang di pinggangnya. Sambil berjalan, otaknya terus berputar menyusun rencana dan strategi. Bagaimana caranya membunuh musuh Allah dan Rasulnya tersebut. Akhirnya Ibnu Unais sampai di Urana pada waktu asar.
dan ia melihat seorang lelaki yang dikelilingi beberapa wanita. Memang benar perkataan Rasulullah SAW. Begitu melihatnya, ia merasa benar-benar menggigil, tetapi sama sekali tidak ada ketakutan di hatinya. Sebelum Abdullah mendatanginya, Abdullah bin Unais teringat bahwa ia belum melaksanakan sholat asar, dan tidak mungkin ia membuka jati dirinya sebagai seorang muslim dengan melakukan sholat, karena sudah dalam jarak pandangan Khalid. Ia berijtihad melakukan sholat sambil berjalan. Ruku dan sujud dilakukan dengan syarat kepala. Ketika sampai di hadapannya, Khalid bertanya, "Siapakah engkau ini?" Ibnu Unais berkata, "Aku hanyalah seorang lelaki Arab biasa. Tetapi kudengar, engkau sedang mengumpulkan orang banyak untuk membunuh lelaki itu, yakni Rasulullah SAW. Aku datang untuk membantu usahamu itu, kalau diizinkan," kata Abdullah bin Unais. Khalid sangat senang mendengar ucapan Ibnu Unais tersebut. "Silahkan bergabung, aku memang telah merencanakannya." Ibnu Unais bergabung dan berbincang-bincang dengan Khalid sambil terus berjalan bersama. Begitu ahlinya Ibnu Unais berakting, sehingga dalam beberapa saat saja mereka berdua tampak sangat akrab, layaknya seorang sahabat lama. Sampai suatu ketika ada kesempatan seperti yang direncanakannya, dan ia segera memancung Khalid hingga terbunuh seketika tanpa sedikit pun perlawanan. Para wanita yang mengikutinya menangis, dan Ibnu Unais meninggalkannya begitu saja. Ketika Abdullah bin Unais tiba di hadapan Rasulullah SAW, baginda langsung bersabda, "Inilah wajah yang telah mendapat kemenangan." "Aku telah membunuhnya ya Rasulullah," kata Ibnu Unais. Beliau sangat gembira dengan hasil kerjanya itu dan mendoakannya dengan kebaikan. Dan para sahabat lainnya juga memberi ucapan selamat kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW bangkit dan mengajaknya masuk ke dalam rumah, dan baginda memberinya sebatang tongkat. Baginda Nabi berpesan agar ia menyimpan tongkat itu dengan sebaik-baiknya. Ibnu Unais keluar menemui orang banyak, dan mereka menanyakan tentang tongkat tersebut. Ia hanya menjawab kalau Rasulullah SAW yang memberikannya, dan memintanya untuk menyimpannya dengan baik. Mereka berkata, "Mengapa engkau tidak kembali kepada Rasulullah SAW dan menanyakan kegunaan tongkat tersebut?" Suatu saran yang masuk akal, maka Ibnu Unais mengikuti saran tersebut, dan ia kembali menemui Rasulullah SAW dan menanyakan tentang tongkat tersebut. Beliau bersabda, "Tongkat ini adalah tanda kedekatan antara diriku dan dirimu pada hari kiamat, karena sedikit sekali orang-orang yang membawa amal salih pada hari itu." Ia keluar lagi dan menyampaikan penjelasan Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Sungguh beruntung engkau ini, ya Ibnu Unais." Sejak saat itu, Abdullah bin Unais tidak pernah berpisah dengan tongkat pemberian Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW. Dan ia menyatukan dengan pedangnya yang selalu menyertainya dalam berbagai perjuangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat disebutkan bahwa di akhir hayatnya ketika ia jatuh sakit, ia mewasiatkan kepada keluarga dan para sahabat agar tongkat tersebut juga ikut dikafani bersama jenazahnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Unais, yang tak gentar melawan orang-orang yang ingin menjatuhkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.